Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Al Kausar TV. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa ya di like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kembali lagi di channel Al Kausar TV. Kali ini kita kedatangan teman saya, sahabat saya, yaitu Bang Jai ya. Bang Jai aja saya nyebutnya. Bang Jai. Atau kalau misalnya di RKB biasanya disebutnya Bang Kambing. Iya. Ya bener nggak Bang? Itu. Iya. Banyak kan tahu itu. Kalau di RKB biasanya saya suka dengernya Bang Kambing baik gitu kan. Itu awalnya gimana Bang? Kok bisa dipanggil Bang Kambing sih? Awalnya dulu nih, sebelum ini ya, kok bisa ada panggilan Bang Kambing gitu? Kayak nggak ngerti awalnya sih mbek gitu ya, mbek gitu. Lama kelamaan mutasi jadi kambing. Jadi kambing. Iya makanya saya sempat bingung juga kok jadi ada Bang Kambing, ternyata namanya mah bagus ya, Bang Jainuddin. Iya benar. Ya, cuman saya biasa panggil Bang Jai aja dah yang gampangnya. Nah, sekarang kalau misalkan ini sibuk apa Bang? Kegiatan di rumah sih. Hanya di rumah aja, nggak ada di luar gitu. Jadi sekedar informasi juga bahwa Bang Jai ini baru pulih ya, Pemulihan sih, iya pemulihan. Cuman kalau buat pulih sih ya lu walau. Tapi kita harus optimis yakin ya. Jadi Bang Jai ini habis sakit ya. Sekarang sedang masa pemulihan. Jadi masa pemulihan ini ya alhamdulillah Bang Jai masih pada hari ini alhamdulillah ya sehat ya Bang ya. Alhamdulillah. Gitu. Nah, tapi itu sakit apa sih Bang kemarin itu sebenarnya? Jadi awalan divonis sama dokter kan langsung kena gagal ginjal kronis kan. Gagal ginjal. Itu maksudnya dari apa sih? Awalnya itu dari mana? Hipertensi. Kata dokter sih ya diagnosanya dari hipertensi ke anemia akut. Dari anemia akut ya larinya ke ginjal. Kayak gitu. Jadi awalan juga nggak tahu gitu kan kalau bisa gagal ginjal gitu ataupun kena penyakit kayak gitu kan. Kalau kita pikir awam lah ya, orang awam tuh nggak bakalan kepikiran kita mah nggak bakal kena penyakit gituan gitu kan. Kita juga orang muda gitu nggak bakalan kena penyakit yang wah gitu dulu gitu, maksudnya tuh nggak bakalan lah kena penyakit yang parah atau kronis kita. Karena gue tuh ngerasa tuh gue sehat, gue masih muda. Kemungkinan kalau orang yang kena penyakit seperti itu tuh orang-orang tua. Iya biasanya. Gue tuh pikirannya tuh ya emang udah pantasnya lah gitu. Iya makanya kaget juga nih kena hipertensi. Hipertensi itu darah tinggi bukan sih? Iya darah tinggi. Darah tinggi ya, dari darah tinggi langsung ke gagal ginjal. Gagal ginjal. Emang sih semua sih hampir rata-rata tuh pasien HD atau gagal ginjal tuh ya hipertensi, terus gula, pemicunya tuh hipertensi, gula, anemia. Jadi kalau kita tahu gitu atau lengah gitu ya, anemia cuma anemia doang, wah cuma hipertensi aja gitu kan. Kan hipertensi itu ada dua Bang, gitu. Hipertensi keturunan sama hipertensi yang pola hidup atau gaya hidup. Kalau yang dari pola hidup atau gaya hidup itu bisa sembuh hipertensinya. Tapi kalau Bang Jai ini keturunan apa? Keturunan berarti ya? Iya dari orang tua. Hipertensi itu kalau dari dokter sendiri sekarang pengobatan yang dijalankan itu apa tuh Bang Jai? Hanya cuci darah. Cuci darah kan ya, gagal ginjal. Gagal ginjal itu hanya cuci darah. Itu berapa lama kira-kira cuci darah itu? Maksudnya ada batasannya enggak gitu? Apa berapa bulan gitu kan? Enggak. Jadi maunya sih cuma sebulan 2 bulan atau paling lama 5 bulan. Jadi kalau gagal ginjal itu emang nggak bisa disembuhin atau gimana gitu? Sebenarnya sih banyak gitu kan cara atau metode gitu kan penyembuhan dari yang maksudnya non medis gitu sampai yang medis gitu. Kemungkinan kan kalau yang medis itu kita beli ginjal kan, cangkok ginjal. Iya kan. Ramai itu kemarin juga ada yang jual ginjal 2 miliar. Ya, benar itu ada. Oh, itu ada ya? Sempet saya juga kalau lagi kontrol bulanan dokter itu menawarkan gitu kepada kita. Ada suka ada ya. Golongan darah sama nih, ginjalnya harga sekian ratus juta gitu. Cuman kita mikir lagi, tapi gue penasaran. Berarti pernah penasaran gitu kan. Dok, ini kalau seandai pun gitu ya, kita beli ginjal harga perumpamaan 750 juta gitu. Itu terakhir penawaran paling murah ya.
nggak tahu itu orangnya siapa gitu. Paling murah. Nggak, tapi itu paling murah 750 juta ya? Iya, paling murah 750 juta itu hanya beli aja. Kalau beli tanah, beli berapa meter? 750 juta ya. Kemungkinan sembuh itu masih maksudnya nol gitu. Oh gitu. Kita beli ginjal 750 juta, cangkok, operasi, setelah operasi itu biaya operasi belum ya. Setelah operasi kita masih menjalankan cuci darah itu. Selama kita nggak tahu berapa bulan sambil kita lihat apa perkembangan si ginjalnya itu gitu kan, kontrol terus. Oh ginjalnya ini jadi nggak, subur nggak. Kalau seumpamanya udah jadi, ya mungkin bisa berhenti cuci darah. Oh, jadi nggak bisa disembuhin. Jadi harusnya di cangkok pun masih 50-50. Iya, dokter itu bilang, saya bilang gini kan. Terus kalau saya udah beli, saya terus operasi itu kan nggak ditanggung BPJS ataupun apa gitu kan ya, pribadi, dana pribadi. Ya kalau kita kalkulasi habis 1 miliar, seumpama tuh. Ya kemungkinan berhasilnya kan 50-50 kan. Ragu-ragu, ya. Kata paling dokter cuman bilang, ya kami udah berusaha. Hanya itu aja kan. Sumpah kita udah jual kebun, jual apa, segala macem gitu kan. Iya benar. Berarti nggak ada jaminan juga untuk sembuh ya berarti ya. Nggak ada jaminan untuk. Ya kirain saya tuh kalau udah ganti berarti bisa sehat normal gitu ya. Ya berarti kan harus, kalau gagal ginjal kan harus rutin cuci darah nih. Itu berapa ini cuci darah? Seminggu tuh kalau yang parah, awalan parah tuh seminggu 3 kali. 3 kali ya. Terus berkembang seminggu 2 kali. Yang tadinya 4 jam, sekarang udah kena saya tuh 5 jam pribadi nih, saya 5 jam. Jadi per 5 jam, jadi seminggu itu harus total tuh 10 jam. Jadi seminggu 2 kali kan jadi 10 jam tuh. Perharinya tuh kenanya 5 jam. Ya di waktu 5 jam itu ya bener-bener dimanfaatin banget. Iya. Tapi jam pertama kita cuci darah, mungkin kalau kayak teman-teman gitu ya yang nonton nih nggak tahu gitu proses atau kayak gimananya gitu kan. Saya juga nggak tahu makanya. Makanya saya mau nanya-nanya. Ya bakal dijelasin sedikit-sedikit yang gue alamin, yang gue tahu gitu. Cuman ini kan hanya sekedar ngasih tahu, bukan buat menggurui gitu. Ya mudah-mudahan sih manfaat gitu, biar teman-teman bisa hidupnya lebih sehat, lebih menjaga diri sendiri lah. Nah, jadi jangan mikirnya masih muda. Enggak ya kan. Masih muda, gue bebas mau minum apa aja, makan apa aja ya. Nah itu jadi nggak ada jaminan ya untuk sakit itu. Ternyata bisa juga terjadi ketika kita berpikir ya kita masih muda, ternyata tahu-tahu terjadi gitu ya. Memang mencegah itu kan lebih baik dari muda. Nah kalau untuk cuci darah kan kalau nggak salah pakai selang-selang gitu ya Bang Jaya, yang di dalam ini ya, dalam tangan. Oh iya. Nah, ini nih 2. Tapi kalau awalan sih kan kita, kalau awalan cuci darah tuh kan kita pasang selang CDL dulu. Oh CDL. Yang di sini. Yang di ini ya. Oh iya, di dada. Ditanam juga? Ditanam, kalau itu ditanam. Jadi 30 cm masuk ke sampai ke dekat jantung gitu. Kalau kita rongsen tuh jantung posisinya, selang, nah baru dah akses buat kita keluar. Ngeri juga banget ya. Kita tidur nggak bisa loh. Bayangin kalau kita pikir gitu, kita pernah kali kemasukan duri. Iya. Betah nggak? Kagak betah walaupun kecil. Iya. Nah apalagi yang seukuran pensil, selang masuk 30 cm masuknya gitu. Gimana posisi tidur enaknya sih? Terus kayak kemana-mana kita bawa selang gitu kan. Nggak nyaman banget gitu. Terus itu mandi nggak boleh. Karena kalau kita mandi, si jahitannya kena air, infeksi langsung. Hari itu dampaknya. Repot ya berarti ya, benar-benar apa, luar biasa ya ininya ya. Setelah CDL itu biasanya baru ke Simino. Simino ini yang di tangan ya? Iya. Simino juga. Itu udah termasuknya kalau kan mereka juga semuanya tuh hasil operasian atau hasil garapan dokter itu bersambung. Jadi kalau dari CDL ke Simino itu ada waktu berapa tahun ya, paling bagus sih dokter bilang sih 5 tahun. 5 tahun. Per 5 tahun. 5 tahun kita harus operasi lagi. Oh ganti. Iya. Di kanan atau di kiri gitu. Kalau seumpama kanan kiri udah dipakai, gimana tuh? Nggak mungkin di kaki kan? Ya kita mau nggak mau CAPD. CAPD itu di perut, balik lagi jadi seolah-olah kita ya tanam selang lagi. Tanam selang masuk ke ginjal, selang 2 masuk ke ginjal.
Jadi kita metodenya mandiri. Mandiri itu cuci darah sendiri. Dan itu orangnya harus satu benar-benar bersih, kedua orang rajin, ketiga nggak pelupa, benar-benar harus time banget gitu. Jadi 4 jam sekali kita ganti cairan, 4 jam sekali kita buang cairan, masukin cairan baru, ganti lagi. Yang taruh dulu Bang, cuci darah itu maksudnya si proses cuci darah itu kayak gimana sih Bang? Kalau untuk cuci darahnya itu? Jadi kan ini kan kita ada alat di sini, bukan alat Soalnya sih. kan pasti gini mikirnya kan kalau yang nonton mau nyuci darah ya dicuci aja gitu kan darah. Kan gitu ya. Tapi saya masih penasaran makanya kan kalau cuci darah ini gimana gitu? Maksudnya apa? Dikeluarin atau Nah, iya, cuci darah itu kan yang kita tahu tuh yang mungkin nggak tahu juga serem gitu kan gimana. Sebenarnya sih nggak. Ya seremnya tuh antara kita berangkat apakah gua balik gitu ke rumah gitu dalam keadaan normal atau sehat atau dalam keadaan nama gitu kan balik nama hanya nama gitu ada kayak begitu. Jadi proses cuci darah dari 1 jam pertama sampai jam terakhir tuh kita dari tangan kan kita dimasukin ya ditusuk jarum, bapaknya jarum lah mungkin itu karena gede gitu kan. iya pasti gede ya. Dari sini ini keluar ini masuk, jadi dari alat si Mino ini dikeluarin darah karena kan ini kan desirannya kenceng. Kenceng banget sampai bunyi kan. Pernah megang? Enggak, saya enggak. Belum pernah megang kan? Belum. Mau coba megang? Hah? Ngeri. Biar tahu aja gitu, maksudnya biar paham gitu kan, tahu gitu kan. Jadi yang nonton juga tahu gitu kan apa sih reaksinya gitu kan. Coba. Yang mana tuh? Yang ini sini. Coba. Lemesin aja. Berasa nggak? Oh iya. Nah. Itu ini kayak mesin, Pak. Tapi ini bukan mesin. Kayak destirannya kayak mesin gitu. Was begitu kan. Nah, itu sebenarnya sih jadi dari arteri sampai apa pembuluh darah besar tuh disatuin, dipotong, disatuin, pokoknya digabungin, ibarat motor udah racing gitu. Kenceng banget serius ini kalau yang belum tahu nih pegang tadi apa ya? Kayak aliran darahnya tuh kenceng banget, ser gitu. Jadi kayak apa? Dinamo ya? Iya kayak dinamo kayak ada mesinnya, kayak ada mesinnya gitu. Dari situ keluar, masuk ke mesin, dicuci, diambil semuanya. Jadi bukan hanya cairan, Bang. Yang saya apa bikin takut atau gimana? Kayak nggak hanya cairan dalam tubuh yang kita konsumsi aja yang diambil gitu. Semua cairan dalam tubuh. Sampai pun kemungkinan sperma kita juga nggak aktif. Oh gitu. Oh gitu ngaruh juga ke situ. Iya. Karena semua cairan dari mungkin sampai rusuk-rusuknya tulang keambil semua. Nutrisi semua. Itu berapa jam memang? 5 jam. Oh. 5 jam itu rasanya sumpah. Kayak udah dimakan oleh anjing ya. Anjing banget katanya. Iya kayak gitu. Bahkan kalau yang nggak kuat, Bang, fisiknya nggak kuat ataupun yang disebut pasir lecek gitu. Ya kita sering ngelihat kematian tuh di antara hidup kita tuh setiap bulan, setiap minggunya. Dari situ gua mungkin ngerasa sadar, benar-benar sadar banget. Sadar semuanya lah gitu. Yang tadinya gua ugal-ugalan kayak gimana gitu. Tapi dulu Bang sebelum kayak begini nih ya Bang ya. Kehidupan maksudnya apa sih awal mulanya gitu ya. Apa ada gejala-gejala apa? Ada. Itu tahun berapa sih awal gejala-gejala? Gejalanya kayak gimana gitu? Tahun 2000 belum nyampe 2020. 2019 kali ya? 2019an lah. 19 ya. 2018 sudah mulai ada gejala. Oh iya gejala. Gejalanya apa sih biasanya kayak gitu? Kayak lemas, terus kok kaki sering bengkak gitu kalau kan kerja kan dulu ya. Kerja kaki bengkak gitu. Kenapa kekurangan vitamin B12? Gitu-gitulah banyak yang bilang begitu. Minumlah vitamin B12 kok masih begini. Tapi kadang bengkak gitu, kadang enggak gitu. Di bagian kaki gitu. Ternyata itu mungkin cairan gitu. Oh, cairan yang enggak kesaring ini kali ya, apa ginjal yang lolos. Tapi waktu itu ya mohon maaf ya kan saya dapat informasi juga bahwa yang gagal ginjal itu kan bahwa udah enggak kencing ya. Bener enggak? Tapi pada waktu itu masih kencing enggak? Maksudnya masih normal? Masih normal? Masih. Nah jadi kalau yang dialamin gitu ya, dan tuh gue tuh nanya ke dokter, kenapa dulu tuh
sering kencing gitu. Terus dokter bilang kencing malam. Iya. Di waktu malam tuh gue bisa sampai 5 kali pipis. Oh gitu. Sampai keganggu banget gue tidur gitu pengen pipis. Oh berarti sama kayak diabetes ya? Diabetes juga kencing dulu. Iya kayak gitu. Bedanya kalau diabetes itu dia pipisnya tuh nggak siang nggak malam sama aja. Siang sering pipis, malam juga sering pipis. Apa kalau ini malam aja? Nah Kalau penyakit dalam setelah itu berarti langsung tuh mulai, maksudnya mulai memburuk. Mulai memburuk terus parah, dibawa ke rumah sakit. Itu udah lemes, HB gue tuh cuma 4 doang. 4 doang, normalnya orang tuh normalnya tuh 12-13. Rendah banget 4 mah. Itu 4. Itu alhamdulillah sih ya, mungkin Allah masih sayang, gue masih ketolong gitu kan. Katanya sih cuma transfusi gitu. Terus gue dibawa ke rumah sakit RSUD Cibinong sama istri gue gitu, sama teman-teman gue gitu kan, yang mereka taunya cuman gue sakit biasa gitu. Terus pas gue ambil lab, kok bini gue nggak langsung ke gue gitu kan, dia lari ke teman-teman gue yang di parkiran itu loh. Jadi mungkin dia mau meledak, cuman nggak bisa depan gue gitu. Iya. Nggak ngerti gimana, kok kata gue lama gitu, gue WA gitu, dia baru datang. Tau lah orang habis nangis kayak gimana kita kan, sembab gitu kan. Gue tanya lo kenapa sih, kata gue. Enggak, aku nggak kenapa-napa. Gue sakit apa, gue bilang gitu, penasaran kan. Oh kamu mah ini cuma diare biasa aja gitu-gitu, ntar juga sembuh. Serius? Enggak, serius, nggak kenapa-napa. Oh, kamu maksudnya baik-baik aja, nggak ada yang harus dikhawatirin, dia bilang gitu kan. Dan seminggu kemudian kan gue dirawat sampai seminggu dokternya visit ketemu sama gue. Dokter Anton bilang kalau gue tuh harus cuci darah. Nah, lu Ya iyalah, langsung aneh ya. apa sih? Kenapa kok gue cuci cuci darah, dok, darah ya ya? kan? Emosi lah gue kan. Gue bilang kalau ini semua impusan dicabut, gue masih bisa lari-lari. Bukan masalah begitu mas, dia bilang. Tapi emang kondisinya harus seperti itu, perjalanan penyakit ini tuh emang harus dengan cuci darah. Ya terus gue sakit apa? Gue bilang gue harus sampai cuci darah, dok. Gagal ginjal lah. Gue nanya kan, dokternya pergi, udah selesai ngasih tahu gue segitu-gitu. Pergi, gue nanya bini, kenapa lo nggak ngasih tahu gue? Ya gue takutnya kalau kasih tahu makin drop, dia bilang gitu kan, makin parah gitu. Berarti waktu itu respon istri, respon keluarga tuh gimana tuh pas tahu penyakit gagal? Sedih banget ya. Karena kan gue orang awam, semua juga. Mungkin kayak lu pribadi gitu ya. Mungkin gue maksudnya ngasih contoh gambaran sama semuanya ya, bukan buat Bang Nanang aja, buat semuanya gitu. Lu masih muda, lu ngerasa sehat, bini lu masih muda, anak lu masih kecil. Terus tahu-tahu lu divonis penyakit kronis gagal ginjal. Apa sih yang lu pikirin? Bukan masalah kita kecuci darahnya dulu. Apa yang lu pikirin? Pastinya mental ya drop sih. Satu mental, kedua kan kematian yang lu pasti bayangin. Apalagi orang kayak gue nggak ngerti apa-apa gitu kan. Iya. Gua nangis semalam gitu, nggak ada habisnya itu dan nggak ada rasa obatnya. Pertama yang paling kena mental. Mental gue benar-benar kena, terus kena mental gue parah, terus gue juga fisik ya, terutama fisik juga. Fisik kan disakitin terus kan, sama suster, sama dokter, dicolok ini, colok itu, ambil darah, ambil ini lah, sampel apa. Ya parah banget itu, gue nggak bisa terima itu, nggak bisa sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, gue bisa terima keadaan gue seperti itu, nggak bisa. Sampai gue marah-marah terus gitu kan. Karena yang gue pikirin tuh ya mati, udah itu. Mati nih, gue bakal mati nih. Ini gue bakal mati nih. Kapan nih gue mati? Iya, karena kan memang kita mikirnya wah gagal ginjal gitu kan. Emang bener sih, kalau saya secara pribadi yang ngalamin juga pasti akan berpikiran yang sama. Mungkin mentalnya bisa jauh lebih drop kali ya. Mungkin mental sih, kayak dari mental itu kan jadi pikirannya kemana-mana. Atau meninggal lah, apalah gitu. Mungkin yang jadi lebih berat lagi sebenarnya sih, kalau dari sisi meninggal ya itu emang udah fitrah setiap manusia ya, maksudnya ya. Mungkin yang lebih berat itu kalau kita tuh memikirkan bahwa ini anakku masih kecil ya kan, apa istri gue juga masih butuh sosok seorang kita ya yang mencari nafkah, seperti itu sih sebenarnya. Bener banget. Nah itu berapa lama bang dari
2019 itu Nggak lama itu, dari pokoknya 2019 udah mulai ini, bolak-balik udah mulai bolak-balik itu. terus itu udah nggak bisa kemana-mana atau masih main gitu? Udah nggak, pertama udah nggak bisa kemana-mana, terus nyoba terapi juga, maksudnya alternatif. Alternatif kan seminggu 500.000. Alternatif apa itu biasanya yang di Ya gua itu cuman suruh minum kayak apa ya, obat-obatan herbal kayak gitu, cuman nggak ada dampak. Gua sampai muntah-muntah, namanya iya. sirih merah pahit banget kan ya, direbus dari 2 gelas biar sampai jadi setengah gelas. Rasanya kayak gimana sih? Tapi belum ada Nggak ada perubahan. Dan setahu gua bling-bling itu kan bisa nurunin tensi, benar nggak? Itu emang ada lah kalau kita baca di Google juga ya kan. Iya. Belilah gue bling-bling ceritanya bang nih, 2 kilo gede-gede, bagus warnanya juga. Makanlah gue bling-bling kan, 1 kilo itu gue irisin. Habis tuh 1 kilo, dampaknya hari itu juga, malam itu juga gue kolep, perut gue gede, kembung kayak orang hamil. Gue nggak sadar apa-apa, bahkan gue nggak kenal istri gue nggak kenal anak gue, nggak kenal ibu gue. Gue sadar cuman kayak orang kesurupan. Dan istri gue bilang gue kesurupan, dipanggilin Ustadz apalah segala macam lah, orang-orang pinter gitu. Udah Tapi ngumpul di rumah. itu minum itu nggak sama apa sepengetahuan keluarga? Minum itu yang tadi belimbing. Oh, makan bling-bling. Iya, makan belimbing. Enggak sama. Oh, jadi diam-diam aja gitu. Diam-diam aja. Kan seger gitu kan. Namanya mulut lagi nggak enak gitu, gue pengen makannya seger-seger. Ternyata pas dikasih tahu banyak kasus orang yang gagal ginjal tuh meninggal. Nggak makan belimbing. Makan bling-bling 1 iris. 1 iris doang itu berapa? 1 kilo. Waduh, 1 kilo. 1 kilo. Gue sampai ke IGD, di mana-mana lo operasi Husada, dari Husada gue dapat di rumah sakit, pakai ambulan dulu. Di rumah sakit Islam gue baru cuci darah. 1 kali cuci darah gue masih oleng, nggak bisa inget siapa. Dan parah itu, fase paling parah, istri gue nangis terus. Seandainya pun lu harus cuci darah, istri gue bilang, asalkan lu sehat, nggak apa-apa, gue ikhlas lu cuci darah gitu. Dan yang paling gue sakit hati bang, kalau dulu kan, lu pernah nggak sih nyalahin Tuhan gitu atau nyalahin Allah gitu? Dimana sih pas lu nyalahin Allah gitu tentang kehidupan lu? Pasti di titik terendah sih. Titik terendah tuh pasti, tapi makanya pasti kan itu godaan itu pasti ada lah. Itu kan asal dari keputusasaan mungkin ya. Itu keputusasaan kita ya, makanya kan harus apa sih istilah, kita harus deket-deket sama Allah tuh meningkatkan keimanan tuh seperti itu fungsinya. Di situ bang, jadi sedikit cerita nih ya, tambahan lah mungkin. Pas di saat gua terpuruk jatuh kayak begitu, gua nggak pernah kan namanya hidup gua tuh sepi. Dan seketika semuanya itu nggak ada, temen gua nggak ada. Mungkin gua nggak pernah bilang gua punya sahabat bang. Sahabat gua nggak ada gitu, teman-teman gua juga nggak ada. Seolah-olah gua tuh udah jadi orang nggak berguna dan sampah. Semakin terpuruk kan gua. Kok gua sakit nggak ada yang support gitu. Kok gua sakit, teman-teman gua kemana? Yang selama ini suka main atau gitu ya. Kan kalau orang sakit, seumpama abang sakit, amit-amit nih ya, ini mah bukan apa. Contohnya orang kena tipes itu kan nggak sehari 2 hari, adalah paling beberapa hari kan. Itu tuh di situ tuh kita punya pikiran yang aneh kan. Apalagi kalau nggak ada teman curhat atau teman ngobrol, atau apalagi teman yang ngasih support, nggak ada. Apa? Makin hari kita bengong mikirin hidup. Kapan nih gua mati? Badan gua udah ngerasa nggak enak gini. Sampai gua nyari temen gua pada kemana. Sampai gua tuh 1 tahun udah bisa ngelupain itu semua, gua hidup tanpa temen gua gitu. Sampai kesini pun gua ngerasa hidup tanpa temen gua. Karena apa ya? Gua rasa gua ada di setiap mereka butuh. Tapi gua hanya pengen support dan dukungan. Datang ke rumah gua nggak usah bawa apa-apa, gua nggak butuh. Lu bawa apa-apa percuma, nggak gua makan gitu. Karena nggak boleh gitu kan. Ya lu datang aja, semangatin gua, hanya itu aja udah. Ayo dong, semangat lagi dong main. Hanya itu aja. Emang semangat itu kan luar biasa ya, makanya kan semangat kalau nggak doa. Nah itu. Doa yang paling penting. Kalau misalkan memang kalau udah makanan itu udah dipantang ya bang, makan itu.